Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dwi Kartika dengan NIM 2211201 dari kelas PAI 4G. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya yang di mata kuliah baca tulis Arab Melayu, yang dimana tugasnya membacakan buku Arab Melayu dari halaman 71 sampai halaman 76. Baik, untuk pembacaannya akan saya bacakan. Istri-istrinya. Istri Nabi berjumlah 11 orang. 1. Khadijah anak Khuwailid. 2. Saudah anak Zama'ah. Aisyah anak Abu Bakar. Hafsah anak Umar. Hindun Ummu Salamah anak Abu Umayyah. Keenam, Romlah Ummu Habibah anak Abu Sufyan. Ketujuh, Zainab anak Jahsi. Kedelapan, Zainab anak Huzaimah. Kesembilan, Maimunah anak Al-Harsyil Hilaliyah. Kesepuluh, Juwairiyah anak Al-Haris. Kesebelas, Sofiyah anak Huyai. Nabi wafat meninggalkan 9 orang istri. Khadijah dan Zainab anak Huzaimah meninggal ketika Nabi masih hidup. Istri Nabi tersebut dinamakan Ummul Mukminin, artinya ibu orang-orang mukmin. Mereka banyak menolong penyiar agama Islam di kalangan kaum ibu. Anak Nabi 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. 1 Qasim, 2 Abdullah, 3 Zainab, 4 Fatimah, 5 Ummu Kulsum, 6 Ruqayyah, 7 Ibrahim. Ibu anak-anak tersebut semuanya Khadijah kecuali Ibrahim yang ibunya Maria, seorang hamba perempuan yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir kepada Nabi. Anak-anak tersebut meninggal dunia pada masa Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Ia meninggal dunia sesudah Nabi wafat dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki, Husain dan Hasan. Lalu ikhtisar. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun. A. 40 tahun hidup di Mekah sebelum menjadi Rasul. B. 13 tahun di Mekah setelah menjadi Rasul. C. 10 tahun di Madinah sesudah hijrah. Kedua, selama 40 tahun sebelum menjadi Rasul, mulai pergi ia telah yatim piatu, hidup di tengah-tengah umat jahiliyah, tiada tahu membaca dan menulis, dan tiada
pernah belajar. Selama itu ia senantiasa mempunyai budi pekerti yang mulia, lurus dan jujur dipercaya. Sehingga penduduk Mekah memberi gelar Al-Amin kepadanya, artinya orang kepercayaan. 3. Kemudian 13 tahun di negeri Mekah, mulai dari ia diangkat menjadi rasul, tiada henti-hentinya dia bekerja dengan sungguh-sungguh mengajar dan menunjukkan orang kepada jalan kebenaran dan kebaikan, serta mengajak orang beragama Islam. Tiada pernah sekalipun patah cita-cita, meskipun rintangan yang dihadapinya sangat hebat, sehingga ia terpaksa meninggalkan negeri Mekah, pindah ke Madinah untuk meneruskan perjuangannya. 4. Selama 10 tahun di negeri Madinah, setelah menempuh percobaan yang hebat-hebat, ia senantiasa mendapat kemenangan dan pengikut semakin bertambah banyak. Berbagai-bagai rintangan dan perlawanan dapat disingkirkan dan diatasi, sehingga akhir dengan tulus ikhlas orang banyak mengakui kebenaran dan seluruh tanah Arab tunduk menjadi pengikut yang setia. Hasil usahanya sebelum wafat, ia telah dapat menghasilkan 1. Suatu masyarakat yang rusak menjadi masyarakat yang teratur baik, hidup dalam persatuan dan persaudaraan, yang mengenal tolong menolong dan cinta mencintai. 2. Membangun suatu agama yang suci dan sempurna sesuai untuk tiap-tiap masa dan tempat, menjadi pedoman hidup bagi manusia sepanjang zaman. 3. Mendirikan satu pemerintahan Islam yang kuat, mempunyai undang-undang yang adil, yang menjamin keselamatan hak-hak rakyatnya. 4. Mendidik beribu-ribu pengikutnya menjadi orang yang berbudi pekerti yang mulia, patuh, beragama, cerdik, pandai, meneruskan usaha mengembangkan Islam dan menegakkan pemerintahan Islam
berabad-abad lamanya, sehingga penduduk dunia mendapat bahagia yang amat besar daripadanya. Kesimpulan, demikianlah seorang yang mulainya yatim piatu, yang tiada pernah belajar, dan yang sifat-sifat seperti yang telah diterangkan dalam masa 63 tahun saja telah dapat mengadakan perubahan yang amat besar, membangunkan suatu umat, mengembangkan suatu agama, dan menegakkan suatu negara yang demikian sempurna keadaannya, dijunjung dan dihormati orang berabad-abad lamanya di seluruh dunia. Selama dunia terbentang, belum pernah lahir seorang manusia yang seperti ini. Itulah mukjizat yang dengan nyata-nyata menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa memberi tuntunan dan pertolongan kepadanya sebagai bukti atas kebenarannya menjadi nabi dan rasul. Baik, sekian pembacaan kitab Arab Melayu dari halaman 71 sampai 76. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.